Saya Mustar, peserta PPG tahap 1 tahun 2025 LPTK UINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak di semua? Masya Allah, sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Untuk doa belajar ini dipimpin oleh Ananda Mahesa. Dipersilahkan dengan doa mau belajar. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih Ananda Mahesa. Abi coba dulu untuk mengabsen kalian. Arsan Habibi, Altaf, Cinta, Dafa, Dea, Janeta, Ibnu, Mahesa, Naura, Putri, Kisti, Rafa, Raka, Raihan, Suci, Sifa. Nah, semua hadir hari ini ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, anak-anak Abi, kita buka buku bab 8, materi toleransi. Materi ini adalah materi lanjutan minggu yang lalu, di mana kita memang harus senantiasa bersemangat untuk memahami materi-materi yang akan kita pelajari setiap hari. Datang ke sekolah dengan penuh semangat, membawa perlengkapan belajarnya, dan kemudian tekun membaca buku, karena membaca buku itu akan memudahkan kalian bisa memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru. Masa depan kalian adalah tergantung kepada usaha kalian, keseriusan kalian dalam menuntut ilmu. Oke, nah materi hari ini adalah toleransi. Pernahkah mendengar kata toleransi? Ya, Kak Cinta, menurut kakak apa itu toleransi? Saling menghargai. Saling menghargai, Masya Allah. Rafa, apa itu toleransi? Toleransi adalah saling menghormati dan menghargai antar sesama. Saling menghormati dan menghargai antar sesama. Ini pengetahuan awal yang diketahui oleh anak-anak Abi sekalian tentang toleransi. Sebelum kita jauh untuk mengetahui tentang toleransi itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang layak Abi sampaikan kepada kalian. Yang pertama pertanyaannya, kalau kita sudah tahu tentang toleransi itu menghargai, kepada Bang Raihan, pantaskah kira-kira kita ini dikatakan generasi bertoleransi? Pantasnya. Pantas. Kenapa? Karena agar tidak ada perpecahan antara sesama. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya mari kita lihat terlebih dahulu video tentang toleransi. Ini videonya. Toleransi beragama. Liburan panjang bagi sekolah keluarga. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang. Oke, itu tadi video pembelajaran tentang toleransi. Nah, anak-anak Abi sekalian, bahwa
manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Apa yang disebut tadi berbeda? Suku, ras, agama, bahasa, bangsa, budaya, bahkan warna kulit pun berbeda. Ada sebuah masalah dalam kehidupan kita, di mana terjadi bentrok atau pertikaian antara agama yang satu dengan agama yang lain. Padahal mereka dalam satu bangsa, satu negara. Nah, contoh diantaranya adalah karena merasa bahwasanya ia lebih mayoritas. Mayoritas itu lebih banyak. Nah, maka dia merasa pantas untuk menindas yang sedikit. Nah, itu banyak terjadi. Nah, agama Islam dengan tegas melarang itu. Dan tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbedaan suku, ras, warna kulit itu. Kecuali di sisi Allah itu yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Untuk masuk kepada materi itu tentang toleransi ini, ada ayat Al-Quran yang membahas tentang toleransi, ada hadis yang membahas tentang toleransi. Kemudian apa kandungannya, apa isi kandungan hadis, kemudian pembahasan tentang teori, pengertian, hikmah, dan kemudian bagaimana kita melaksanakan toleransi itu. Nah, setiap orang harus saling memahami, menghargai, menghormati, itulah yang disebut dengan toleransi. Anak-anak hadis sekalian, demikian pula ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang toleransi itu. Mana ayatnya? Surah Al-Hujurat ayat 13. Bahwa toleransi itu ada juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yang artinya, demi Allah, Allah tidak akan meletakkan kasih sayangnya kecuali kepada orang yang penyayang. Mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, setiap orang di antara kami menyayangi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sikap saling penyayang bukanlah di antara kalian menyayangi sahabatnya saja, tapi ia menyayangi seluruh manusia. Jadi toleransi itu adalah makna daripada kasih sayang. Bukan sahabat saja satu kelas ini, tetapi seluruh manusia kita sayangi. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Abi mau tanya sebagai pemantik bagi kalian. Mengapa terjadi banyak kerusuhan di negeri kita terkait dengan toleransi? Kak Cinta, silakan. Karena adanya perbedaan antar sesama, yang kemudian itu dibesarkan. Nah, untuk selanjutnya, ini sudah dipahami kira-kira? Ya, tapi Abi butuh dua orang yang bertanya terkait dengan toleransi. Bi, saya mau bertanya, menurut Abi toleransi apa tidak saling memancing pertengkaran? Terima kasih Ananda Habibi. Itu benar sekali. Ya, kita sudah tahu seseorang itu memiliki permasalahan atau perbedaan dengan kita, lalu kita memancing-mancing perbedaan itu sehingga muncul pertengkaran. Ini tidak toleransi. Kalau kita sudah tahu perbedaan kita dengan orang tersebut, jangan kita pancing-pancing sesuatu yang tak pantas pada perbedaan itu, yang menyebabkan nantinya orang sakit hati. Maka memancing-mancing permasalahan itu menyebabkan intoleran, menyebabkan terjadinya permasalahan, dan menyebabkan kita tidak bertoleransi. Oke, ada yang lain? Silakan. Abi, saya mau bertanya, apa suatu peristiwa tentang toleransi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad?
Di antara toleransi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya adalah ketika Nabi Muhammad berdakwah ke Taif, lalu masyarakat Taif itu tidak menerima Nabi Muhammad, bahkan melempari Nabi Muhammad dengan batu dengan kotoran unta. Bayangkan, dengan kotoran unta. Kotoran unta sampai ke tubuh Nabi Muhammad. Lemparan batu itu menyebabkan Nabi Muhammad berdarah. Lalu Nabi Muhammad beranjak pulang dan singgah beristirahat di sebuah tempat. Lalu disitulah Rasulullah membersihkan lukanya. Datang malaikat Jibril di sana sambil menawarkan, bagaimana harus kulakukan wahai Muhammad terhadap penduduk Taif. Aku bisa saja mengangkat gunung Uhud untuk kulemparkan, kutimpakan kepada penduduk Taif. Tapi Rasulullah menjawab apa? Tidak, wahai Jibril, mereka tidak tahu tentang dakwahku. Aku hanya berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan penduduk Taif nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Ini adalah toleransi yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Nabi, karena Nabi semuanya sudah paham tentang toleransi dan makna toleransi, bagaimana ajaran Islam tentang toleransi, maka kita buat kelompok, membuat yang namanya quotes tentang toleransi. Nah, kelompok pertama ada Kakak Suci, Kak Amira, Dea, dan Kak Janet. Buat kelompok berlingkar. Ya, silakan. Geser kursinya. Kakak yang kelompok 2, ini kelompok 1. Ini kelompok 3. Buat Bang, kelompoknya Bang. Biar cepat. Abi melakukan penilaian ya terhadap kerja kelompoknya, ya, keaktifan macam dan sebagainya. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Sudah. Ya, siapa duluan yang mau menyampaikan quotes yang sudah ditemukan oleh kelompoknya? Oke, kelompok Bang Rafa. Islam adalah agama yang lurus, penuh toleransi, membawa kabar gembira dan perdamaian, hadir untuk mempermudah bukan mempersulit. Hadir untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Kelompok 4 sudah menyampaikan quotes yang ditemukan mereka. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Iya, Kak Cinta. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Perbedaan itu tidak bisa dihindari, pasti ada, tercipta. Jadi agama melarang perpecahan, bukan perbedaan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikutnya kelompok berapa? Di kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab hasil diskusinya, yaitu jika mengerti maka bertoleransi terbaik adalah bagiku agamaku, bagimu agamamu. Oke, kasih tepuk tangan. Luar biasa. Nah, toleransi yang terbaik bagi umat Islam itu adalah bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Terdapat dalam surah bagaimana bunyinya? Lakum dinukum waliyadin. Oke, kelompok yang terakhir. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab, menjunjung toleransi dalam keberagaman adalah kekuatan kita untuk menciptakan persatuan. Toleransi dalam beragama adalah kekuatan kita untuk menciptakan persatuan. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Oke, ini
kelompok-kelompok yang paham tentang toleransi, dan kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Abi ingin kalian bisa mendramakan bagaimana toleransi itu tercipta. Nah, setiap kelompok membuat drama tentang toleransi. Nah, anak-anak Abi semuanya udah siap dramanya? Persiapan dramanya? Oke, sudah siap. Kita pertama kali mendengarkan drama yang akan ditampilkan oleh kelompok 4 yang dipimpin oleh Bang Mahesa. Ya, silakan Bang Mahesa. Kita besok kumpul di lapangan jam 8 ya. Besok kan Minggu, jam 8 aja kita kumpul sampai jam 10 ya. Apa? Ya. Sional kok gak diajak. Gak boleh lah, dia kan besok sekolah Minggu. Dia beribadah kayak di meja. Oh iya ya. Kasih tepuk tangan. Makna daripada toleransi. Ya, tidak harus si Ronald mengungkapkan kalau dia itu tidak bisa, tapi kita memahami kalau dia punya jadwal sekolah minggu. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak Abi semuanya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Anak-anak Abi, untuk mengetahui sejauh mana kalian itu mempraktekkan toleransi tersebut, Abi di sini meminta kepada kalian mengisikan pernyataan ini, buat tanda silang mana yang benar-benar pernah kamu lakukan. Kalau nggak dilakukan jangan, dan ada keterangannya ya. Nah, nih kamu baca dan kamu silang atau centang ya. Ya, kakak. Hah? Ya, dibuat namanya di atas ya. Buat namanya di atas. Ya. Nah, sekarang kita kumpul ya. Ya. Iya. Oke. Nah, jawaban kalian tentang toleransi seperti mengikuti kegiatan lintas agama. Kadang tidak hanya kita berkegiatan tentang nilai-nilai agama orang lain, tidak. Kegiatan nasional contohnya ada budaya, ada kerukunan dalam beragama, kita boleh mengikutinya ya. Nah, kita dalam hal itu bisa menciptakan toleransi. Nah, itu dia ya. Terima kasih. Pembelajaran hari ini sudah cukup, dan sampai di sini ada yang ingin bertanya? Mengapa dalam kehidupan sehari-hari harus menerapkan sikap toleransi? Toleransi itu penting, Bang, untuk bisa terciptanya persatuan, kesatuan, kekuatan di dalam menciptakan kedamaian dan perdamaian. Dan Islam mengajarkan itu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bahwa Islam itu mengajarkan hidup bertoleransi. Yang kedua, Al-Quran dan hadis tegas mengatakan bahwa kita harus hidup bertoleransi. Yang ketiga, bahwa Rasulullah itu bukan hanya mengatakan kita harus, memerintahkan kita harus bertoleransi, akan tetapi beliau mencontohkan hidup bertoleransi. Nah, ciptakanlah toleransi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.